Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Insolihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini sangat spesial karena saya langsung ke Kecamatan Bandar, tepatnya di daerah perdagangan Kabupaten Simalungun. Nah, saat ini Jumpa Tengah menghadirkan satu tokoh istimewa dari Simalungun. Beliau adalah Dr. Haji Anton Ahmad Saragih. Ya. Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Kegiatan hari ini, Pak Haji? Kegiatan hari ini tadi pagi habis foto-foto studio tadi. Oh, siap. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan saya bersama Pak Haji Anton akan berbincang soal bagaimana kemudian Kabupaten Simalungun hari ini akan menatap pada visi ke depan, seperti apa potensi daerah yang harus dibangun hari ini. Pak Haji, kabarnya sedang berlaga ini Pak Haji. Iya. Menjadi calon Bupati Simalungun. Kemarin proses panjang ya Pak Haji, dari proses di partai, lalu pendaftaran hingga penetapan pasangan calon. Bisa cerita sedikit Pak Haji, kemarin bagaimana kemudian Pak Haji bisa kemudian berduet memilih pasangan, partai apa saja yang kemudian mendukung hingga sampai mendaftar di KPU Pak Haji? Iya, baik, terima kasih. Ini sebenarnya saya juga nggak sangka nih saya maju. Gitu ya Pak Haji ya? Iya, nggak sangka karena saya pikir sampai Januari 2024, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu belum ketahuan, nggak ada. Belum ada justru ya Pak Haji ya? Nggak ada itu, karena ya memang kemudian bulan-bulan Juli saya ada dengar, wah majulah bang, kata gitu sama kawan-kawan lah kan, saudara kita. Nggak ada lawan nih teman-teman, lawan kotak kosong nanti nih katanya gitu. Oh, siap. Tapi apa iya? Apakah masyarakat Simalungun masih kenal saya pula? Karena kan waktu itu 2019 kan saya 2019 Pak Haji pernah? Pernah. Oke. Itu 4 kandidat 4. Ada 4 kandidat. 4 kandidat. Nah, kemudian saya bilang ini 2 ini head to head ini katanya. Oh aduh. Iya. Ya takutnya gimana? Kalau masyarakat Simalungun masih memang menerima saya, maju saya bilang. Ya cobalah. Datanglah kemari dulu katanya kan gitu kan. Oke, siap. Biar kita lihat dulu. Bener, masih ingat lah, masih nggak ingat sama. Bagaimana kemudian respon masyarakat gitu ya Pak Haji ya? Iya, kan kita kalau masyarakat nggak kenal sama kita gimana? Ya. Iya kan? Apa bagaimana mau dipilih kan gitu ya Pak? Ya sedangkan yang udah kenal aja masih mempromosikan diri kok. Ya. Terus jadi oke lah, aku datang bilang. Datang aku. Ternyata responnya bagus. Masyarakat masih kenal, mendorong dan kenal. Oh, rupanya kalau begini jadilah ya gitu. Iya, siap. Saya siap, saya bilang gitu. Nah, gitu. Cuman kan kita harus pikirkan, maju ini kan harus ada perahunya. Ya. Tentu supaya bisa berlayar. Partai harus ada. Iya, kan? harus bisa berlayar tuh kayak partai. Ya. Nah, jadi alhamdulillah datang. Kemudian saya ketemulah sama wakil bupati ini, calon wakil bupati, Beni Gusman Senaga. Tapi dilalahnya cocok ini gitu, baru sebentar aja ketemu. Ada chemistry gitu ya Pak Haji ya? Seperti jumpa belum pernah selama ini. Nah, kemudian baru ketemu, itu pun ketemunya waktu dikatakan oleh Pak Sugiyat. Oh, Gerindra ya? Gerindra yang anggota DPR yang baru. Baru masuk dia. Jadi dia bilang, ya coba saya kenalkan sama Beni Gusman Senaga. Saya bilang, oke, kenalan cocok, lanjut. Komunikasi enak waktu itu ya Pak Haji ya? Visi misi sama. Jadi bilang, ayo kita majukan Simalungun. Mari kita turun. Nah, di situ singkat aja, nggak bertele-tele. Pak Haji sendiri dari Nasdem ya Pak Haji ya? Ya kan, saya kan dari Nasdem itu sudah 2019 pakai Nasdem. Oke. Artinya ini ada duet pertama Nasdem dan Gerindra. Iya, gitu. Nah, total partai sendiri yang kemudian mendukung Pak Haji itu berapa partai Pak Haji?
ada 4. Ada 4. Gerindra, Gerindra, Nasdem, Nasdem, Hanura, P3. Ya. Iya. Nah, daftarlah sampai kemarin ya Pak Haji ya, sehingga kemudian penetapan nomor urut kemarin. Nomor urut. Pak Haji, kalau ngobrol ke belakang, saya lihat profil Pak Haji ini kan apa ya, mentereng lah ya. Pernah jadi Garuda Indonesia ya Pak Haji ya, dengan direktur jabatan manajer. Iya. Itu kan BUMN yang gede lah ya. Iya. Siapa yang nggak kenal Garuda? Lah kok kemudian bisa ya udah ke politik deh. Artinya kan Pak Haji udah putuskan di 2019 dan kali ini Pak Haji putuskan lagi untuk berlaga lagi di politik. Lah itu gimana ceritanya bisa? Saya tahun 2000 udah pernah. Tahun 2000 waktu itu yang pemilihnya bukan dari masyarakat, tapi anggota DPRD. Oh. Waktu itu calon wali kota. Calon wali kota. Matang Siantar. Oke. Tahun 2000. Tahun 2000. Kan? Dulu kan anggota DPRD Matang Siantar itu ada 30. Oke. Ya dari situ yang pemilihannya, bukan seperti sekarang. Bukan pemilihan langsung ya? Bukan. Haji, oke. Jadi selesai lah kan, saya nggak masuk lah. Ya. 20 tahun kemudian, 2020, saya ikut itu 2019. 2020. Ya tapi bupati kabupaten. Kepala daerah. Kemarin wali kota juga kan. Baik, siap. Ikut saya tahun 2020. 2019 sampai 2020 lah. 2020 ya. Prosesnya. Saya ikut. Kemudian nggak dapat juga kan gitu. Jadi sebelum saya 2020 waktu itu kan saya dari Garuda kan pensiun kan. Pensiun ya. Kemudian saya masuk di komisaris. Di PTK 4. Karena ada persyaratan kalau mau ikut pilkada harus mundur. Harus mundur. Oh, jadi Pak Haji putuskanlah mundur gitu. Kan itu keputusan besar tuh Pak. Besar, udah itu komisaris BUMN kan. Ya. Di level itu kan Pak Haji udah enak tuh. Iya. Udah komisaris ya kan. Iya. Rasanya kalau duduk aja udah cukup lah. Iya. Untuk pribadi Pak. Saya menyampaikan pada direksi lah. Bahwa saya mau ikut pilkada. Jadi saya mohon doa lah, saya bilang gitu ceritanya kan. Nah, jadi ya selamat berjuang. Ya kemudian dalam pemilihannya kan nggak dapat. Belum terpilih ya Pak? Belum terpilih pada waktu. Oke. Belum terpilih. Lah itu kan tadi saya bilang keputusan besar Pak Haji. Iya. Gimana keluarga kemudian waktu Pak Haji nyatakan saya mau mundur terus saya mau berpolitik lagi nih? Gimana cara Pak Haji kemudian mengkondisikan itu kan? Berat. Ya, tapi ada dukungan dari keluarga. Ya, papa maju. Kita kan kalau takdirnya kita nggak tahu. Ya. Tapi kita berusaha boleh. Rasanya ada juga niat baik kan di situ Pak Haji. Iya, karena saya pikir gini. Saya tentunya kan bagaimana supaya bisa membangun Kabupaten Simalungun. Saya mesti ikut ini. Ya. Saya ikut. Ternyata pada waktu itu belum sempat diberikan kesempatan oleh Allah. Kali ini Pak Haji akan coba lagi. Kali ini saya tentunya berikhtiar lagi ya Pak. Ya. Insya Allah saya bisa menjadi Bupati Simalungun. Nah Tribuners, kalau Tribuners lihat, saya berada di venue hari ini pelaksanaan Simalungun Bersolawat. Ini kita berada di kota perdagangan, kami mampir ke sini. Pak Haji, jumpa tengahnya kita buat di venue Simalungun Bersolawat. Pak Haji ini informasinya akrab nih sama teman-teman pengajian katanya Pak. Itu apakah mau politik aja Pak Haji baru deket-deket atau memang udah lama nih Pak Haji kemudian membina teman-teman di pengajian ini Pak Haji? Jadi gini, saya itu sebagai pengurus ada namanya IKIS, Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Oh, Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Jadi di Jakarta tuh pengurus besarnya di sana. Oh, Pak Haji termasuk pengurus di Jakarta? Iya.
Kemudian saya ke Simalungun tahun 2015 itu dipilih menjadi ketuanya di Simalungun Kabupaten. Khusus untuk Simalungun. Pak Haji justru berkiprah di nasional dulu nih. Iya. Baru karena pindah ke Simalungun, ya udah jadi ketua deh, gitu kira-kira ya. Gitu kabupaten. Oke, 2015. 15. Artinya sampai udah 2020 saya ketua itu. Oh. Setiap bulan pengajian. Oke. Muter kami. Misalnya bulan ini di kecamatan misalnya kecamatan Siantar. Ya. Nanti bulan depan Keliling dia ya, Pak keliling. Haji. Nah, di rumah anggota-anggota gantian gitu. Itu berapa besar anggota kita, Pak? Wah, anggotanya besar itu. Banyak ya, Pak ya? Banyak anggotanya. Jadi Ya, memang ya. karena per kecamatan juga ada. Dan memang mama-mama kayaknya ya, Pak Haji. mau bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga ya. Lah rupanya dari 2015 Pak Haji sudah lakukan Di sini ya. di Tapi Simalungun. kalau di Jakarta Sudah lama kali ya mungkin, Pak Haji ya? Ya udah lama. Baik. Sampai sekarang masih berjalan di Jakarta. Di sini juga masih berjalan. Dan itu keliling di setiap kecamatan kita berarti Pak Haji ya? Kalian. Paling kalau ada tanggalnya beda, ya mungkin di berapa hari digantilah harinya kalau misalnya baik. ya tidak pas pada waktunya. Mhm. Tapi tiap bulan tuh ada pengajian. Pasti ada kita gelar ya Pak Haji ya? Digelar, gitu. Karena itu ada dulu nasihat dari orang tua kita dulu. Pengajian ini jangan sampai Putus. putus. Jadi bukan tiba-tiba karena pilkada ada, Ya, ada tadi pengajian. saya singgung Pak Haji biasanya mendekat-dekat pilkada Enggak banyak juga. yang buat-buat gitu Pak Haji Saya gitu di ya. Jakarta juga, saya sekarang di Jakarta juga. Itu pembina. tetap Pak Haji jaga ya. Iya. Ya tadi mungkin ada pesan juga dari orang tua kita bahwa Pengajian itu harus jalan terus. pengajian harus jalan terus ya Pak Haji. Walaupun 7 orang yang mengaji. Gas saja Pak Haji. Itu aja. Samping itu saya di rumah juga pengurus masjid. Oke. Nah, di rumah itu saya sebagai ada namanya masjid kita ada Anasar, saya pembinanya. Oke. Ya, saya sebagai dewan pengawasnya. Dan paling tidak ya Pak Haji, dengan masuk lewat pengajian ini kan kita banyak anak-anak hari ini Pak Haji. Anak-anak. Katakannya pilkada. Iya. Untuk pemilih muda kita kan banyak sekali Pak Haji. Iya, Mungkin akan sarana kita juga kan untuk Iya. memberi poin positif buat anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan lewat pengajian ini kan Pak Haji. Tuh. Pak Haji kemudian ini kan sudah masa kampanye nih Pak Haji. Keliling terus. Keliling saya. Silaturahim harus. Ya. Harus karena ya namanya silaturahim kan memperpanjang umur rezeki kan gitu. Rezeki nambah Pak Haji. Rezeki nambah, Rezeki banyak nambah. kawan. Ya. Lah pertanyaan saya Pak Haji, oke pengajian Pak Haji udah bina. Bagaimana kemudian kita kan plural nih Pak Haji. Iya, iya. Ada masyarakat kita yang juga Nasrani. Iya. Pak Haji punya komitmen apa? Juga untuk kemudian membentuk, ya kalau di Muslim ya ada pengajian. Iya. Nah kalau di non Muslim bagaimana kemudian Pak Haji juga Ya, kita tetap menjalin silaturahim itu? tetap silaturahim, pertemuan tetap. Artinya kan kita kan ini kan Tuhan Yang Maha Kuasa itu kan menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, Tuhan yang ciptakan ya Pak Haji. Iya, Dan udah dikasih tahu di Al-Quran tuh Pak Haji. Iya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya dunia ini kita berkawan. Ya. Kan urusan dunia ini kan urusan kita kan kehidupan bersama. Betul Pak Haji. Ya, harus kita jaga. Ya, kita saling bersapa, kita berkawan, kita bersaudara. Orang itu kan memang sudah namanya juga kehidupan dunia. Kalau di akhirat masing-masing lah. Ya. Kalau di dunia ini kita ya mesti berangkul ya Pak Haji. Berangkul lah. Ya. Nggak bisa kita baru tetangga sebelah kan juga kita harus itulah saudara yang terdekat Ya. siapapun dia. Rasanya belum keluarga tahu, tetangga kiri kanan dulu tahu kita ada masalah ya Pak Haji. Kita kan nggak tahu entah tetangga kita ini siapa-siapa. Ya. Tapi itu saudara kita yang paling terdekat dulu. Itulah yang paling duluan bantu biasanya Pak Haji. Itu dia. Ya. Pak Haji ini potensi kita berapa kecamatan sih Simalungun ini Pak Haji? 32 kecamatan. 32 kecamatan. Tadi saya dari Medan lewat di beberapa tempat rasanya ada kawasan ekonomi khusus. Ya. Saya masuk Pak Haji sampai ke dalam Pak Haji. Ada banyak pabrik di dalam Pak Haji. Iya, iya. Yang rasanya bakal jadi potensi besar bagi Simalungun untuk masa depan. Iya. Mau ngomong soal ekonomi, lapangan pekerjaan, rasanya dengan keberadaan KIK, ada Danau Toba juga Pak Haji, kita ada kebagian
karunia Tuhan lah ya kira-kira Iya, Pak Haji ya. iya. Kalau Pak Haji melihat potensi apa sih yang ada di Simalungun ini Pak Haji Waduh. untuk kita kembangkan? Ini Simalungun ini kan ibaratnya itu berlian yang perlu diasah nih. Ini berlian di Simalungun ini. Tinggal Pandai gak tukang asahnya? nah tukang ngasahnya pandainya motong-motong kerat dia punya itu kan mesti mahir, Mesti itu, mahir supaya dia. dia jadi mahal dia. Ya. Contoh kita lihat Danau Toba pariwisatanya, Ya. pariwisatanya. Udah dikasih sama Tuhan tuh Pak Haji. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Ya. Kan itu tuh Ya. caranya. Kalau memanagenya ya terutama orangnya dulu kan. Ya. Rasanya Pak Haji punya pengalaman di Garuda Indonesia bagaimana memanage usaha Iya. besar kan misalnya. Karena SDM ini sangat penting. Seperti Kek Semangke. Ya. Itu kan banyak perusahaan besar situ. Ya. Kalau nggak pandai kita jadi penonton tuh Pak Haji. Jadi penonton jelas. Jadi oleh karena itu mari kaum muda ini, ya, generasi Gen Z ini, kita beri dia keterampilan. Nah, beri keterampilan, kemudian profesionalismenya itu ditingkatkan. Kita tingkatkan. Ya. Supaya kita bisa bersaing. Ya. Di samping itu, ya kita nanti bisalah mengajukan sebagai, insya Allah saya jadi bupati, tentu kan saya bisa bicara kepada Semangke Ya. bahwa kita juga punya potensi. Ya. Mungkin peningkatan ekonomi, lapangan pekerjaan. Banyak itu situ. Nah, tinggal kan Saya lihat aja pabriknya bangun terus tuh Pak Haji. itu tambah terus perusahaan. Iya, perusahaannya tambah terus itu. Masa kita jadi Penonton aja ya Pak nonton Haji. aja. Jadi kita Ya. harus siapkan generasi-generasi kita bisa di rumah sendiri ini, di kampung sendiri bisa Kita menjadi pemain dong kan gitu ya Pak Haji ya. Pemain kita di situ. Ya. Kalau soal kan paling tidak tuh ada program dasar tuh Pak Haji. Ya. Ada pendidikan, ada kesehatan. Lah Pak Haji udah punya gambaran ke depan ini mau seperti apa nih pendidikan dan kesehatan kita Pak Haji? Saya pendidikan ini harus ada yang paling tidak itu dari SD sampai universitas. Saya akan memberikan nanti itu beasiswa. Beasiswa. Karena apa? Karena untuk era yang akan datang ini, Indonesia emas ini 2045, Ya. itu saingan ketat gitu. Jadi kalau kita nggak asah ini, waduh, kurang tajam nanti. Ya. Harus diasah betul-betul. Jadi kita beri kesempatan kepada mereka untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya. artinya Lewat beasiswa tadi ya beasiswa Pak Haji ya. tadi. Nah, seperti itu. Lalu kesehatan Pak Haji kalau Kesehatan. melihat bagaimana? Kesehatan juga. Ah, ini kan kesehatan ini kan. Yang namanya di desa-desa itu kan ada klinik ya. Ya, puskesmas. Puskesmas. Itu 24 jam kita bikin. Mestinya dia melayani 24 jam ya Pak Haji. 24 jam. Jadi karena orang apalagi di desa, ya kan, Ya. terpencil jauh, tengah malam dia sakit, Mendekatkan pelayanan mungkin ya Pak Haji. Ya? pelayanan. Jadi supaya sistem pelayanan ini ya kan terintegrasi lah ke seluruh Oke. desa ini. Jadi Biasanya 413 ini. ya. 1413 Nagori dan kelurahan. Dan itu kesehatan kan penting sekali. Kalau kesehatannya apalagi bayi-bayi anak-anak SD itu kan next generation akan Ya. datang yang meneruskan nanti semua. Itulah generasi emas tadi ya Pak Haji ya. Iya. Yang hari ini SMP, SMA. Iya. Next kan mereka yang kemudian. Kayak sekarang ini orang yang sekarang ini ada di umur 40, 50 itu kan karena waktu kecilnya orang tuanya merawatnya bagus itu. Ya. Makanya hari ini dia jadi kan gitu Pak Haji Iya. ya. Nah nanti untuk 20 tahun akan datang siapa yang hari ini yang ada kan? Ya. Ya kan itu kita lihat nanti. Nah tentunya sekarang yang kita perhatikan bagaimana dalam untuk Menyiapkan mereka ini untuk masa depan. Iya. Harus kita siapkan dia mereka. Nggak terasa 20 tahun lagi. Ya. Tiba-tiba ya kalau kita salah tadi yang kayak mengasah berlian tadi ya Pak Haji. Ih, Bencok waduh, pula dia jadi kan Pak. itu kan benar tergantung yang ngasah ya, Ya. kemungkinannya. Potongan ininya Berlian yang udah mahal, salah asah nggak? Nilainya jelek jadinya nggak Pak Haji? Pak kemudian
rentang kita ini kan luas nih Pak, wilayah kita nih. Ada Simalungun atas, ada Simalungun bawah kata orang sini katanya Pak. Iya, iya. Lah bagaimana kemudian Pak Haji kemudian mencoba untuk mendekatkan pelayanan tadi Pak, bahwa semua kecamatan punya kesempatan yang sama untuk kemudian pembangunan. Iya. Jadi kita lihat, kita kan sekarang udah sistemnya sudah digitalisasi. Itu kita manfaatkan. Tentu ini digitalisasi ini seluruh pelosok ada internet ya kan. Kita bikin setiap desa. Taruh misalnya ada suatu tempat, situ bisa berkumpul. Ya. Jadi informasi itu ada semua. Setiap kabupaten, kelurahan, kecamatan, ada desa. Itu kalau sudah ada digitalisasi itu nggak sulit. Kadang-kadang orang kan dari jauh, udah jauhnya jalan dari kampungnya, masuk ke tempatnya hanya ngurusin surat-surat aja harus. Ya. Udah gitu, kadang-kadang belum selesai pula. Ya. Tambah lagi pungli ya Pak Haji. Nah, itu jadi orangnya nggak ada lagi. Orangnya nggak ada ya. Artinya cara pelayanan digitalisasi itu yang kemudian kita mesti terapkan ya Pak Haji. Betul, ya. Bagaimana kemudian juga membangun desa dengan tadi ada digitalisasi. Tentu ngomong internet, tentu ngomong. Ketika kita bicara 2045, ya kita mesti ada sinergisitas ya, kan ke seluruh masyarakat Simalungun. Kenapa? Sistem pelayanan terintegrasi, tapi peran pemerintah itu harus aktif, harus beraktif. Jemput bola dia kan Pak Haji ya. Mendekatkan pelayanan tadi, pelayanan kesehatan dekat, masyarakat di desa bisa menggunakan kapan aja ya Pak Haji, 24 jam misalnya gitu. Lalu Pak Haji, masa kampanye ini kan biasa saling serang, isu-isu suku, agama, ras antar golongan. Nah Pak Haji punya komitmen nggak untuk itu? Atau jangan-jangan Pak Haji juga diserang-serang gitu? Ya kalau saya namanya juga kampanye kan. Biasa gitu Pak Haji ya. Yang penting program kita kasih tahu. Masyarakat tahu. Masyarakat tahu. Ya kita sama masyarakat ini biar bagaimana kan kita jadi pemimpin ini kan karena masyarakat ini. Ya. Kalau nggak ada masyarakat, kita harus mendengar apa kata masyarakat. Ya. Apa keinginan mereka? Apa yang sebenarnya? Apa yang utamanya? Apa masalah di mereka gitu kan, kira-kira? Karena gini, daerah misalnya daerah Bandar sini, ya, kan berbeda karakteristik kebutuhannya ya. Yang di Parapat kan beda. Ya. Maka harus didengarkan satu persatu. Satu persatu dengarkan. Oleh karena itu belanja masalah lah ini Pak Haji ya. Makanya saya keliling ini mencatat. Kalau saya dengar aja lupa. Ya. Nah, si catat sama asisten saya apa saja catat. Bila saya nanti terpilih diberikan kesempatan. Itulah PR-nya Pak Haji. Itu buka ini semua nih. Ya. Jangan pura-pura lupa. Ya. Kita ini kan gampang lupa. Ya. Atau pura-pura lupa Pak Haji. Iya, pura-pura lupa. Nanti kan kalau pura-pura lupa semua bisa. Ya. Kan saya tidak mau seperti itu. Makanya jadi bilang, kelilingnya 32 kecamatan itu mencatat lah Pak Haji itu. Apa saja keluhan. Misalnya ini Pak, ini catat. Jangan kita hanya iya. Mana bisa dihafal semua. Ya. Pasti lupa lah. Betul Pak Haji. Jangankan tadi aja kita sholat Jumat sekarang lupa kok apa yang disampaikan. Apa yang dikhutbah tadi ya Pak Haji? Masih ingat nggak kita? Iya. Apalagi 32 kecamatan. Ya. Dan ragam masyarakat dengan ragam permasalahan Pak Haji. Iya. Jadi janji itu boleh. Kalau belum ditepati, sampaikan. Jangan pura-pura diam. Apa kendala kita kira-kira gitu Pak Haji ya? Bagaimana kemudian proses menuju itu sudah kita lakukan, masyarakat supaya tahu kan gitu Pak Haji. Makanya kita harus respon. Ya. Harus respon kita. Komunikasi kan gitu aja sebenarnya. Kan misalnya kan kalau kita belum sampai, kita sampaikan bahwa kita tetap sesuai dengan apa yang disampaikan itu, janji kita. Ada komitmen kita untuk menyelesaikan masalah itu. Ya ada komitmen kita karena jangan pura-pura biarkan masyarakat menunggu. Siap. Padahal jangan pura-pura lupa pula ya Pak ya. Pura-pura nggak bisa ini sekarang ini kan orang. Jadi orang nggak simpati lah. Tapi kalau kita apa adanya kok. Kita kan membangun Simalungun ini. Benar menarik berbincang dengan Pak Haji Anton. Tapi saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi lewat 2 platform
kami, ada tribunmedan.com yang setiap detik mengambil informasi, lalu ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya memberikan informasi terkini. Pak Haji, tentu Pak Haji punya harapan. Pilkada kali ini kan banyak faktor yang menentukan Pak Haji. Satu diantaranya tadi kita sudah ulas program. Masyarakat akan memilih pemimpinnya nanti berdasarkan program. Lalu ada juga penyelenggara pemilu Pak Haji. Nah, mungkin Pak Haji punya harapan nih untuk penyelenggara pemilu Pak. Bagaimana kemudian ke depan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, sana kan kebetulan kemarin kan ulang tahun Pak Prabowo ya. Ya. Yang ke-73 ya. Betul. Saya kan pasangan saya dengan Gerindra ya Pak? Gerindra. Ya. Benny Gusman. Ya. Sinaga. Nah, jadi memang saya juga bilang saya nanti mau ke perdagangan. Beliau sekarang dia kan Benny Gusman ini kan kader Gerindra. Gerindra. Saya berangkat ke Jakarta ini katanya. Untuk karena ada persiapan kan. Ya. Iyalah. Semoga sukses semua sebenarnya. Jadi saya teringat waktu saya dulu waktu di Garuda, saya pernah ikut dengan Pak Soeharto kunjungan ke Bosnia, Kroasia. Saya salah satu yang ikut. Waktu itu panglimanya adalah Faisal Tanjung. Pak Haji kalau gitu ya? Saya lagi perang itu kan Pak Haji? Iya. Nah, kemudian ininya pas opresnya Safri Samsudin. Safri Samsudin ya. Itu CS kentalnya CS itu. kentalnya CS kentalnya itu Pak. Dulu masih kolonel ya. Pak Faisal Tanjung panglimanya, Menteri Luar Negerinya Ali Atas. Ali Atas. Betul. Saya ikut situ. Itu masih di Garuda berarti itu? Iya. Karena saya selalu tim dari Garuda saya ikut. Mendampingi saat itu ikut ya? dalam proses operasional. Ya. Jadi ya persiapan lah dari Garuda. Nah, jadi saya bilang sama si Benny, nanti kalau ketemu Pak Safri kirim salam. Ya. Tentu itu jadi momen semua orang pasti akan ingat itu ya. Iya, Pak saya ingat terus itu. Karena itu kan momen yang lagi Bosnia. Perang dalam kondisi tidak menentu itu kan Pak Haji. Iya. Tugas berat mengawal kepala negara waktu itu ya Pak Haji. Ya. Dan rasanya dengan menggandeng Gerindra dalam pencalonan ini kan sebentar lagi tanggal 20 dilantik tanggal 20 hari Minggu kan? Ya. Resmi sebagai presiden. Tentu Pak Haji juga punya punya jembatan ke Jakarta untuk kemudian meluluskan program-program yang mungkin sudah program-programnya kan salah satu programnya kan makan gratis SD anak-anak. Sarapan itu ya Pak? Iya kan? Ya. Itu sudah jelas itu. Dan Pak Haji juga akan menjalankan program itu. Tentu kan Pak Haji? Saya harus tegak lurus itu menjalankan itu di Kabupaten Simalungun. Pak Haji, terakhir sebelum kita tutup jumpa tengah hari ini, tentu Pak Haji punya harapan bagi pemilih di Simalungun. Tentu demokrasi harus berjalan dengan baik, masyarakat memilih dengan tenang, memilih dengan nyaman siapa calon pemimpin. Silakan Pak Haji kalau punya pesan untuk masyarakat Simalungun. Pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Simalungun, kita pesta demokrasi. Berarti kita jaga demokrasi ini supaya kita nyaman, tentu kondusif, dan bagaimana supaya berjalan dengan lancar, semuanya menjadikan suatu yang kebaikan untuk Kabupaten Simalungun, dan saya berharap juga supaya Kabupaten Simalungun ini maju dan tentunya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Tribuners, demikian jumpa tengah dengan Dr. Haji Anton Ahmad Saragih, satu di antara calon Bupati Simalungun yang akan berlaga pada Pilkada di 2024 ini. Pak Haji, terima kasih sudah memberi waktu untuk berbincang dengan Tribuners. Semoga tetap sehat Pak Haji. Amin. Terima kasih. Tetap melaksanakan visi dan misi yang sudah disampaikan ke masyarakat. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah hari ini. Kita berjumpa di tayangan Jumpa Tengah berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.